Halo semuanya, selamat malam. Hari ini kita bakal update seputar Bitcoin karena kebetulan semalam itu, tadi pagi subuh itu ada volume yang cukup menarik dari Bitcoin. Nah, kita bakal update dari perkembangan yang baru kemarin kita update ya. Kira-kira ada perubahan seperti apa dan outlooknya seperti apa sekarang? Kita untuk monthly ya, monthly tidak ada. Ini aku coba pindahin dulu. Hampir lupa. Oh ya, jangan lupa di tap love dan di subscribe ya kalau kalian belum subscribe. Nah, ini kita bakal langsung ke monthly dulu ya. Ya, monthly so far masih sama. Oke, masih sama, tidak ada perubahan dari yang kemarin. And then weekly so far ya masih sama lah. Kita bakal anggap masih sama. Cuman aku bakal highlight di weekly candle. Di weekly candle kita bisa lihat mengulang soal masalah rising wedge pattern kemarin. Untuk pertama potensial pattern yang kita bisa lihat bahwa ini seperti ini dan rising wedge pattern. Nah, ini yang menarik. Nah, ini tidak ada saya ubah sama sekali semenjak kemarin kita post, oke? Jadi dari kemarin postingan kemarin kalian bisa lihat lagi perubahan seperti apa yang terjadi di sini dan apakah ada yang berbeda juga. But so far yang menariknya adalah semalam Bitcoin itu koreksi ya, subuh itu koreksi sampai ke area 28585. Kalian bisa lihat di sini ya. Aku arahin dulu. Nah, yang low ini, L ini ya, ini aku arahin. Tuh, kalian lihat 28585. Oke. Koreksinya kurang lebih persis di area yang kita expect di 28.500. Dan karena kalau kita lihat historical kemarin lagi ya bahwa di sini kita ada Fibo 0,618 dia touch, tetapi Fibo 0,618 sebelumnya juga dia hampir touch tetapi nggak nyampe, dan ini juga hampir touch tapi nggak nyampe. Dan aku memang dari kemarin sempat udah bahas bahwa 28.500 adalah ekspektasi aku terjadi pantulan karena di sini ada resisten ya, di sini ada resisten yang aku sempat bahas kemarin. Nah, sekarang arahnya gimana nih? Ekspektasinya seperti apa? Nah, aku expect ya, kalau kita bisa bertahan di atas 29.500, kalau kita bisa bertahan di atas 29.500, maka Bitcoin cukup menarik, terutama kalau closing secara daily ya. Nanti kita bakal coba breakdown dailynya. Nah, ini daily candle ya, ini daily candle. Aku bakal hilangin rising wedge patternnya dan kita bakal coba update untuk yang potential pattern, something like this. Oke, ini cukup menarik ya, ini cukup menarik. um, tadi pagi itu sampai touch ke 30.000 BTC Bitcoinnya sampai 30.000 ya, jadi itu cukup menarik. Dan yang cukup menariknya lagi, um, ya kalian lihat pantulan ini di support ini gambar belum ada aku ubah dari kemarin ya. Kalau kalian ngikutin juga, so far pantulannya persis di area support trendline. Ini adalah support trendline. Oke. Trendline apa? Trendline dari downtrendnya, dari falling wedge patternnya. Nah, sekarang arahnya gimana? Kalau kita lihat daily gini bakal sulit guys, bakal sulit. Kenapa? Karena Bitcoin saat ini tertahan di neckline-nya lagi, kurang lebih di sini ya. Masih tertahan. Jadi, apakah Bitcoin bakal bisa ke, udah pasti bakal 30.000, bakal sulit juga kalau diomongin. Ini baru retrace hitungannya ya. Dia dia jebol dan retrace, belum sempat dia breakout, dan ini merah ya, jadi ada potensi bisa ke bawah lagi. Tetapi kita melihat ekspektasi yang tadi aku bilang kan, kalau dia bisa bertahan 29.500 itu bakal cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat 4 jam, kalau kita lihat 4 jam seperti ini. Oke, aku hide ini. Kalau kita lihat 4 jam di time frame pendeknya kita lihat ya. Tuh. Di time frame pendeknya sebenarnya Bitcoin menarik. Bitcoin menarik karena dia sudah breakout dari time frame 4 jamnya. Itu hal yang menarik untuk Bitcoin ya. Nah, memang secara time frame gedenya eh
yang daily itu mungkin masih bakal ketahan di 31K lah, masih itu masih jauh lah ya. Tetapi time frame pendeknya kita bisa lihat bahwa ini sudah breakout dan sekarang lagi bertahan. Kalau dia bisa bertahan di 29.500, artinya apalagi kalau bisa sampai satu satu di hari ini bisa bertahan di 29.500, maka Bitcoin bakal melanjutkan kenaikannya. Ekspektasinya bakal melanjutkan kenaikannya. Oke, seperti ini. Kira-kira bakal sampai ke mana areanya? Target terdekat itu kita bisa lihat di sini ada area supply ya. Ini adalah area supply. Kita taruh supply. Nah, and then di area sini. Oke, nah ini area supply juga. Turunin dikit. Oke. Nah, terus berikutnya itu ada area di sini nih. Kita plot-plotin ya. Supply. Oke. Mungkin kita di sini bakal jadikan ini resistan aja lah. Oke. Nah, mungkin aku bakal bikin lapisan seperti ini dulu. Kira-kira ini area berapa aja? Kita bakal coba plotin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini 30.000 sampai 30.200 lah kira-kira. 30.350 sampai 30.500. Jadi ini adalah range area supply-nya yang berlapis ya. Nah, terus selain kita ngomongin ini ada area trend line ya, ada area trend line. Kita bisa tambahkan lagi di sini ada area neckline ya. Yang bisa kita jadikan ini harusnya menjadi area supportnya. Ya, supportnya. Nah, kenapa begitu? Karena ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai area dia sudah breakout dari rectangle patternnya ya, rectangle patternnya. Jadi di sini aku tambahin support. Kita bisa juga jadiin ini sebagai namanya neckline, yang dimana artinya BTC harus bisa bertahan di atas neckline ini. Ya, 29.400 sampai 29.500 itu adalah area penting yang jika BTC ingin melanjutkan kenaikannya, BTC harus bisa bertahan di atas range neckline itu. Oke. Nggak boleh di bawah neckline. Jadi kalau dia di bawah 29.400 lagi, udah itu kita masuk ke zona ke bawah lagi. Targetnya 28.500 lagi seperti yang kemarin aku sempat bahas. Oke. Terus ya, outlooknya kemarin sempat aku bahas tentang bulan Agustus dan apalagi ya kemarin kan full moon ya. Full moon tuh artinya uh, harusnya ada kenaikan lah di daily candle-nya ya, ada kenaikan. Dan aku potensi bahwa ekspektasi aku setelah dia menyentuh 28.500 kemarin, kita bisa lihat ya ini ya, ini adalah week low-nya dia. Dan kalian bisa lihat ini adalah area 28.500-an ya, kurang lebih. Dan kalian harus paham bahwa biasanya market sebelum kita ngomongin kayak contohnya kalian ingat nggak Doge pernah dibahas bahwa Doge bakal ke 1 dolar atau ke 14.000 waktu itu kan. Tetapi sebelum sampai ke sana, ternyata di 10.000 itu dari cut. Pasti akan ada orang-orang yang lebih bakal duluan ambil. Sama halnya BTC. Ketika kita bilang 28.500, pasti akan ada orang yang mulai mengantri di 28.500 sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kalian nunggu 28.500, kalau udah ada orang yang antri, pasti bakal jadi antrian kalian secara bid offer itu bakal di bawah kan. Nah, itu yang dihindarin biasanya orang-orang ya. Dan jadi plus minus lah. Kalau ternyata di bawah dalam banget, ya berarti kan kalian lebih ini ya, lebih berasa banget ya dapat minusnya ya. Tapi so far ini udah mencapai ekspektasi aku sih bahwa 28.500 sudah tertouch dan aku expect apalagi kita lihat ya bahwa di sini ternyata memang benar ada demand karena kenaikannya sangat luar biasa semalam ya dan dibawa naik ke atas lagi dan pump di sini pump so ini bakal sideways dulu and then nanti mungkin bakal membuat pola symmetrical triangle atau intinya continuation pattern symmetrical triangle kah atau falling wedge pattern kah but so far kita harus melihat di sini ada setup continuation pattern lah setidaknya dan
kalau mau better lagi bahwa dia bisa bertahan di atas neckline. Oke. Dan akhirnya ekspektasi aku bakal di bulan Agustus ini, jika tidak ada domino effect yang sangat cepat atau mungkin domino effectnya si RV yang kemarin itu tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah, maka ekspektasinya BTC mungkin bakal bisa naik sampai ke 32K lagi atau 31K lah setidaknya. Dan mungkin bakal koreksi lagi. Mungkin di bulan September ya. Nah, atau di akhir bulan. Nggak, who knows? Aku nggak bakal tahu. Aku bukan dukun yang bakal bilang tanggal segini bakal ini. Nggak. Karena apapun bisa terjadi di market karena kita ngomongin uh, ya terutama kita ngomongin si RV siapa yang expect bakal tiba-tiba ada yang kena exploit. Luna kita nggak tahu tiba-tiba ada yang ke exploit padahal dia dulu sempat sampai top 3 4 atau 5 top 5 lah. And then who knows FTX kena juga, nggak ada yang tahu ya. Jadi intinya apalagi kita apa retail unyu ya, kita retail unyu yang dimana bahkan kita bisa dikatakan plankton ya, kita plankton yang dimana kita not even whales gitu, yang nggak tahu dapat news lah, uang kita tuh kecil banget. Jadi ya udah kita lihat probabilitas saja dan kita ikutin arah teknikal setidaknya. But so far aku expect harusnya naik dulu sampai 31 kala setidaknya. Dan mungkin after that kalau nggak mampu lagi ya aku ada potensi balik lagi ke rising wedge pattern ya, bahwa rising wedge pattern itu berpotensi membuat Bitcoin itu bisa koreksi lebih dalam ya. Kalau sampai terjadi, kita coba lihat. Wait, nah kalian lihat sini ya. Jadi kalau sampai jebol ya bahkan BTC bisa sampai ke 25K lagi, yang paling terdekat ya 27.500, kurang lebih begitu. Makanya kita harus perhatikan ini nggak boleh jebol nih, falling wedge pattern-nya nggak boleh jebol nih. Kalau jebol saya sudah hati-hati lah, kalau udah jebol ya hati-hati saja. Nah, that's it. Kurang lebih begitu untuk analisa teknikal hari ini, updatean hari ini. Dan so far kalau ngomongin arah altcoin, majority altcoin yang pumpnya too much ya, itu kebanyakan pasti koreksi ya. Lagian kita bisa lihat ini kan, ini juga udah koreksi ya, ini udah koreksi kan untuk BTC. Dan untuk altcoin beberapa bisa di scalping untuk trading ya. Dan mungkin aku mau sedikit update tentang tradingan kemarin LTC kita ya. Ini sampai TP berapa nih, 1 2 ya, 1 2 3 TP 3. ICP kemarin kita short nyaris TP, tapi so far kita pasti biasanya selalu SL plus, dan ini SL plusnya di sini harusnya. DYDX kemarin sempat kita trading cuman sampai naiknya sampai di sini doang ya. Terus FTM TP maksimal Sui ya, masih floating profit, so far sih masih bagus nih, ini masih bagus. SLM udah TP juga ya, nih kalian lihat sudah TP. Terus com nyaris TP, tapi udah TP pertama kita di sini nih, supply. And then BNB, oh ini masih bagus sih. SRP ya, so far pump bentar doang dia, nggak tinggi banget. Nah, terus kalau dilihat dari grupku tadi pagi ya, kita floating profit ya, kita floating profit semalam tadi pagi kita lumayan banget di sini, bisa dilihat tuh. Ini pagi-pagi ya, tiba-tiba boom 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 boom, floating profit semua, cuan semua lah kemarin. Oke. Kurang lebih seperti itu yang mau disampaikan mungkin. Thank you buat teman-teman yang udah ngikutin juga. Jangan lupa di follow, like, comment, and share. Subscribe jangan lupa ya di YouTube ini untuk support terus supaya saya semangat terus untuk sharing tentang seputar cryptocurrency dan apapun itulah yang menarik ya untuk seputar teknologi. Dan jangan lupa follow Instagram untuk update harian tentang cryptocurrency. TikTok biasanya aku live di sana. Terus di Telegram jangan lupa join Telegram buat teman-teman yang mau ya bergabung dengan komunitas saya. Di sini banyak banget dan ini for free. Kejo Crypto Channel. Kalian juga bisa join ke grup discussionnya. Teman-teman di sini banyak banget yang sharing outlook dan ngobrol-ngobrol ya panjang lebar. Dan ya kurang lebih begitu.
Thank you semua, selamat malam, sampai jumpa, bye bye.